Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Karmila dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sebagian materi mengenai sistem pembiayaan di Indonesia. Nah, sistem pembiayaan kesehatan merupakan bagian dari sistem kesehatan. Sistem kesehatan adalah kumpulan dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berhubungan yang terdapat dalam suatu negara yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntunan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok, dan ataupun masyarakat pada setiap saat dibutuhkan. Dalam sistem pembiayaan kesehatan hanya membahas tentang pembiayaan untuk program kesehatan saja, yaitu program-program yang berhubungan dengan penerapan langsung ilmu dan teknologi kedokteran. Biaya kesehatan. Biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu pertama, penyediaan pelayanan kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Kedua, pemakaian jasa pelayanan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan. Sisi provider ada dua. Pertama, biaya kesehatan. Besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara paripurna. Kedua, provider, yaitu pemerintah dan swasta. Selanjutnya itu sisi konsumen. Ada dua, besarnya dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan upaya kesehatan. Kedua, konsumen, masyarakat penggunaan pelayanan. Total biaya kesehatan. Besarnya dana yang dikeluarkan pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor pemerintah dan swasta. Sumber biaya kesehatan. Sumber biaya kesehatan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama, seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Macam biaya kesehatan. Dilihat dari pembagian pelayanan kesehatan, biaya kesehatan secara umum dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, biaya pelayanan kedokteran. Biaya yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kedokteran, yang tujuan utamanya mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan pasien. Kedua, biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya yang dimaksud di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk mencegah penyakit. Syarat pokok biaya kesehatan. Biaya kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa syarat pokok, yaitu pertama, jumlah. Jumlah dana harus tersedia dengan cukup dan tidak menyulitkan masyarakat yang akan memanfaatkannya. Kedua, penyebaran. Penyebaran dana harus teralokasikan dengan baik. Ketiga, pemanfaatan. Pemanfaatan harus diatur dengan seksama. Syarat kedua dan ketiga yang terpenting. Upaya untuk mengatur penyebaran dan pemanfaatan dana antara lain. Yang pertama, peningkatan efektivitas. Upaya yang menghasilkan dampak yang lebih besar seperti mengutamakan upaya pencegahan, bukan pengobatan penyakit. Kedua, peningkatan efisiensi. Mekanismenya seperti: pertama, standar minimal pelayanan itu standar minimal sarana dan standar minimal tindakan. Kedua, kerjasama baik kerjasama institusi atau penggunaan alat kedokteran yang mahal dan kerjasama sistem atau sistem rujukan. Masalah pokok biaya kesehatan.
Pertama, kurangnya dana yang tersedia. Kedua, penyebaran dana yang tidak sesuai. Ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Keempat, pengelolaan dana yang belum sempurna. Kelima, biaya kesehatan yang makin meningkat. Pertama itu tingkatnya inflasi, kedua tingkat permintaan, ketiga kemajuan ilmu dan teknologi, keempat perubahan pola penyakit, kelima perubahan pola pelayanan kesehatan, keenam perubahan pola hubungan dokter dan pasien, dan ketujuh lemahnya mekanisme pengendalian. Mekanisme pembiayaan kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, pemerintah merencanakan dan menentukan semua biaya kesehatan. Kedua, ditanggung oleh pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi, pertama, otonomi. Pemda diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada pembiayaan kesehatan. Kedua, semi-otom. Pemda mempunyai tanggung jawab sesuai peraturan saja. Pemda pusat banyak mengatur dan merencanakan biaya cash. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.